Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kakak-kakak, abang-abang serta teman-teman seperjuangan yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Weni Ridayana. Saya salah satu mahasiswa program studi bimbingan konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Nah, kali ini saya akan menyelesaikan tugas UAS dasar-dasar pemahaman perilaku dengan tema yang saya ambil. Yang pertama, dinamika perilaku individu. Yang kedua, perhatian, mulai dari pengertian, macam-macam perhatian dan hal-hal yang menarik perhatian. Serta yang ketiga, pengamatan dan persepsi. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, jadi saya pertegas kembali judul yang saya ambil. Yang pertama, dinamika perilaku individu. Yang kedua, perhatian mulai dari pengertian, macam-macam dan hal-hal yang menarik perhatian. Serta yang ketiga, pengamatan dan persepsi. Selamat menyaksikan. Nah, selanjutnya pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka berikut ini saya tampilkan juga biodata diri saya. Nama Weni Ridayana, NIM 120060414, Prodi Bimbingan Konseling Islam 2A, serta lain-lainnya. Selanjutnya langsung saja kita masuki materi yang pertama, yaitu dinamika perilaku individu. Nah, untuk dinamika perilaku individu ini merupakan sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, nilai, etika, kekuasaan, persuasi, dan genetika. Menurut perspektif kognitif, lebih menekankan bahwa tingkah laku adalah proses mental, di mana individu atau organisme aktif dalam menangkap, menilai, membandingkan, dan menanggapi stimulus sebelum melakukan reaksi. Menurut perspektif behaviorisme, manusia adalah mesin yang perilakunya dikendalikan oleh lingkungan. Selanjutnya, apa itu perilaku? Mungkin kata perilaku memang sudah tak asing lagi di telinga kita, namun saya juga memaparkan perilaku menurut ahli. Yang pertama, menurut Lewin, psikologi umum, perilaku adalah interaksi yang tampak pada individu dan lingkungannya. Menurut paham behavioristik, perilaku adalah tingkah laku individu yang terbentuk melalui proses pembiasaan dan pengukuhan dengan mengkondisikan stimulus dalam lingkungan. Serta menurut Skinner, psikologi umum 2003, perilaku manusia adalah organisme yang berperan dan berpikir yang ditentukan oleh kejadian-kejadian di masa lalu dan sekarang. Selanjutnya, macam-macam perilaku menurut Sugio dalam buku Psikologi Sosial pada tahun 2006, yaitu seperti di layar, perilaku motorik, kognitif, konatif, afektif, perilaku normal, abnormal, dan terakhir perilaku prososial. Perilaku motorik adalah perilaku yang dinyatakan dalam perbuatan jasmaniah, misalnya sedang makan, berjalan, mandi, dan sebagainya. Perilaku kognitif adalah perilaku yang berhubungan dengan pemahaman, penalaran, pengenalan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, perilaku konatif adalah perilaku yang berhubungan dengan motivasi untuk mencapai tujuan, misalnya harapan, cita-cita, dan lain sebagainya. Yang keempat, perilaku afektif, perilaku yang merupakan manifestasi dari penghayatan, misalnya sedang marah, sedih, emosi, dan lain sebagainya. Perilaku normal, perilaku yang sesuai dengan norma atau aturan masyarakat tertentu. Perilaku abnormal, perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau aturan masyarakat. Dan yang terakhir, perilaku prososial adalah suatu tindakan menolong yang menguntungkan orang lain tanpa harus menyesuaikan suatu keuntungan untuk dirinya. Selanjutnya, faktor pembentukan perilaku, di mana terbagi menjadi 4. Yang pertama, persepsi, motivasi, emosi, dan belajar. Yang pertama, persepsi. Persepsi adalah sebagai pengalaman yang dihasilkan melalui indera, penglihatan, pendengaran, penciuman, dan lain sebagainya.
Kedua, motivasi diartikan sebagai dorongan untuk bertindak untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Hasil daripada dorongan dan gerakan ini diwujudkan dalam bentuk perilaku. Emosi. Manusia dalam mencapai kedewasaan, semua aspek yang berhubungan dengan keturunan dan emosi akan berkembang sesuai dengan hukum perkembangan. Oleh karena itu, perilaku yang timbul karena emosi merupakan perilaku bawaan. Dan belajar, yang diartikan sebagai suatu pembentukan perilaku, dihasilkan dari praktek-praktek dalam lingkungan kehidupannya. Penentu perilaku. Para ahli psikologi berpendapat bahwa penentu perilaku utama manusia dan corak kepribadiannya adalah keadaan jasmani, kualitas kejiwaan, dan situasi lingkungan. Dalam hal ini, unsur rohani tidak masuk ke hitungan karena dianggap sebagai penghayatan subjektif semata. Penentu perilaku dapat juga ditentukan sebagaimana berpusat pada konsep dirinya, yang berupa persepsi mereka tentang identitas diri mereka yang bersifat fleksibel dan mudah berubah-ubah. Selain itu, hal ini juga dipengaruhi oleh kebutuhannya dalam fungsi untuk mempertahankan, meningkatkan, serta mengaktualisasikan dirinya. Setelah saya menjelaskan tentang dinamika perilaku individu, maka selanjutnya materi perhatian, di mana yang akan saya bahas tentang pengertian, macam-macam perhatian, dan yang terakhir, hal-hal yang menarik perhatian. Perhatian menurut ahli. Yang pertama, Slameto tahun 2010. Yang kedua, menurut Abu dan Widodo pada tahun 2008. Yang ketiga, menurut Erlita Rahmawati pada tahun 2011. Nah, untuk pengertian dari Erlita ini, ia menjelaskan pengertian perhatian dari orang tua untuk anaknya. Nah, dari penjelasan ketiga ahli ini, maka dapat kita tarik simpulan bahwa perhatian merupakan pemusatan kesadaran pada suatu objek dari seluruh aktivitas yang dilakukan. Pemusatan kesadaran berarti mengikuti dan memperhatikan perkembangan, serta mengarahkan seluruh perhatian untuk mencari lebih mendalam sebab dan sumber perubahan-perubahan yang terjadi. Macam-macam perhatian. Nah, akan saya ringkas saja. Silakan penjelasannya dilihat pada layar. Kalau dilihat dari derajatnya, ada perhatian yang tinggi, ada perhatian yang rendah. Kalau dilihat dari cara timbulnya, ada perhatian yang spontan, dan ada perhatian yang refleksif. Lalu ada perhatian dari sikap batin, perhatian memusat, dan perhatian yang merata. Dari sifatnya ada perhatian statis dan perhatian dinamis. Kalau dilihat dari tabahnya, ada perhatian yang luas, ada perhatian yang sempit. Selanjutnya, hal-hal yang menarik perhatian ada dipandang dari segi objek dan dipandang dari subjek yang memperhatikan. Contohnya bisa dibaca pada layar. Selanjutnya, menurut Gilliland, E.R. John G. B. Morgan, Is.M. Stephen, dalam buku yang ditulis Baharudin pada tahun 2017, ia mengemukakan ada dua faktor yang menarik perhatian, yaitu objective determinant of attention dan subjective determinant of attention. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu pengamatan dan persepsi. Pengamatan atau penginderaan adalah proses mengenal dunia nyata dengan indera. Indera sendiri sebagai pintu gerbangnya jiwa. Selanjutnya ada panca indera. Kita ketahui indera manusia ada mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Faktor yang memengaruhi pengamatan. Menurut Effati dan kawan-kawan, ada 3 faktor yang mempengaruhi pengamatan. Yang pertama, fisis, jenis dan kekuatan perangsang. Kedua, fisiologis, cara bekerjanya alat indera urat syaraf dan bagian-bagian tertentu daripada otak. Ketiga, psikologis, kepribadian, perasaan akal fantasi, pandangan terhadap perangsang, dan situasi tertentu di mana kita berada. Sedangkan Dakir menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengamatan ada yang pertama, keadaan indera yang sehat dan sempurna. Kedua, perhatian yang tertuju pada objeknya akan memudahkan penerapan. Yang ketiga, rangsangan yang sangat lemah akan menyebabkan sukarnya pengamatan. Dan sebaliknya, jika rangsangan itu sangat kuat, akan mengganggu pengamatan.
Persepsi menurut Rahmat Jalaluddin adalah pengalaman tentang objek peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Sedangkan menurut Raj, persepsi adalah suatu proses tentang petunjuk indrawi dan pengalaman masa akhirnya yang relevan diorganisasikan untuk memberikan untuk kita gambaran yang struktur dan bermakna pada suatu situasi tertentu. Senada dengan hal tersebut, Atkinson dan Hilgert mengemukakan bahwa faktor persepsi yang adalah mempengaruhi proses persepsi. di mana kita Pertama, mengawasi menurut dan Toa tahun 1993, mengorganisasikan pola yang pertama stimulus faktor dalam internal lingkungan. berasal dari dalam diri individu, misalnya sikap, kebiasaan, emosi, dan kemauan. Yang kedua, faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar individu yang meliputi stimulus itu sendiri, baik sosial maupun fisik. Yang kedua, menurut Robbins tahun 2003, yang pertama perilaku persepsi, perceiver, yang kedua objek atau yang dipersepsikan, dan yang ketiga konteks dari situasi di mana persepsi itu dilakukan. Ciri umum persepsi. Yang pertama modalitas, kedua dimensi ruang, ketiga dimensi waktu, keempat struktur konteks, yang kelima dunia penuh arti. Nah, maksud dunia penuh arti ini kita mengamati pada gejala-gejala yang memiliki makna bagi kita, yang ada tentang atau yang bertujuan dengan diri kita. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi yang dikemukakan oleh Toa pada tahun 1993, yang pertama faktor internal berasal dari dalam diri individu, misalnya sikap, kebiasaan, emosi, dan kemauan. Sedangkan faktor eksternalnya faktor yang berasal dari luar individu, yaitu meliputi stimulus itu sendiri, baik sosial maupun fisik. Lalu menurut Robbins tahun 2003, yang pertama perilaku persepsi atau perceiver, yang kedua objek atau yang dipersepsikan, yang ketiga konteks dari situasi di mana persepsi itu dilakukan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.